apakah yang lebih dahulu kita tanyakan? Orangnya atau kendaraannya? Tentu pertanyaan ini kita semua menjawab, pasti yang paling dulu kita tanyakan adalah kondisi orang yang mengendarai kendaraan itu. Pasti orangnya, karena nyawa manusia jauh lebih berharga daripada sebuah kendaraan. Jika kendaraan yang rusak masih bisa diperbaiki atau diganti dengan kendaraan yang lain. Tetapi nyawa manusia hanya satu dan tidak ada gantinya. Sehingga betapa pentingnya manusia daripada apapun yang menjadi miliknya. Begitupun juga kehidupan kita. Tentu Tuhan lebih tertarik untuk mengubah diri kita lebih dahulu daripada mengubah keadaan kita. Memang pandangan umum manusia melihat sepintas bahwa status manusia itu dapat dilihat dari apa yang menjadi harta atau miliknya. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita berubah dengan sendirinya, semua keadaan juga akan berubah. Sehingga baik sikap dan perilaku kita berubah, juga pola pikir dan tata cara kita dalam mengelola dan menata kehidupan akan berubah. Jadi perubahan dengan sendirinya akan terjadi ketika dimulai dari diri kita sendiri untuk berubah. Yesus dalam bacaan kita saat ini menaruh kasih kepada orang yang bertanya kepadanya tentang cara memperoleh hidup yang kekal. Yesus sangat menghargai segala usahanya untuk menaati firman Allah. Di ayat 20 bacaan kita, yang dikatakan bahwa saya menaati firman Tuhan sejak masa muda saya. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara, hanya satu yang masih kurang menurut Yesus pada orang kaya itu. Karena orang kaya itu mencintai hartanya yang sangat banyak, sekalipun sebagian besar hidupnya berkelimpahan oleh harta yang menumpuk. Sehingga Yesus memberikan perintah kepadanya untuk pergi, lalu menjual segala hartanya dan memberikannya kepada orang miskin, supaya ia beroleh harta di surga. Setelah itu, ia diminta untuk datang menemui Yesus dan mengikutinya. Namun saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ternyata dalam bacaan kita saat ini, orang kaya ini lebih memilih untuk mempertahankan harta duniawi yang dia miliki, dan ia pergi, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih meninggalkan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manakah yang lebih berharga? Apakah orang atau orang kaya ini yang lebih berharga daripada hartanya? Tentunya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang jauh lebih berharga ialah ketika orang itu
bisa berubah. Dengan cara memposisikan diri ketika ditantang oleh dua posisi, yaitu kekayaan di surga dan kekayaan di dunia. Ini sebuah pilihan yang sangat sulit, baik orang yang diceritakan dalam bacaan kita saat ini maupun kita yang hidup di masa kini. Mari kita jawab dengan jujur dalam hidup kita selama ini. Apakah kita yang hadir saat ini, kita memilih harta surga atau harta dunia? Tuhan bisa dengan mudah mengubah kondisi ekonomi kita apabila jiwa kita sudah diamankan atau sudah layak untuk menerima kekayaan baik di dunia ini maupun di surga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kondisi atau situasi ekonomi kita tentu dengan mudah diubah oleh Tuhan, dan juga kondisi kesehatan kita, sakit penyakit atau belenggu masalah yang kita hadapi, itu tentu dengan mudah dialihkan atau dijauhkan Tuhan ketika hal itu memang sudah berkenan bagi Tuhan. Namun yang paling terpenting di sini ialah Yesus mengajak kita untuk membereskan masalah lain yang kita hadapi, yaitu keadaan diri kita sendiri. Apakah benar-benar hidup kita sudah kita kosongkan dan yang kita pusatkan ialah harta surgawi, yaitu Kristus, sehingga sekalipun kita didesak dari berbagai sisi untuk kebutuhan jasmani, tapi ketika ada kebutuhan rohani, maka itu kita dahulukan. Kita posisikan sebagai kebutuhan terpenting dan terpokok dalam hidup kita, maka tentu Tuhan sudah melihat bahwa kita atau posisi kita sudah aman, layak menerima harta surgawi, apalagi harta duniawi. Pasti ketika kita sudah berubah lebih dahulu, kita siap diproses dan dimurnikan oleh Tuhan, maka langkah selanjutnya tentu Tuhan siapkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang paling penting ialah hidup kita atau tubuh dan jiwa kita sudah layak menjadi harta surgawi yang akan menikmati kekayaan sempurna di surga. Alangkah bersukacitanya kita karena Yesus yang adalah roti surga, kita persekutukan dengan tubuh kita dalam kemuliaannya melalui pengorbanannya, dan kita dilayakkan untuk menikmati harta surgawi, terlebih harta duniawi. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini yang paling penting untuk kita ubah ialah diri kita sendiri. Mari lebih penting merubah orangnya daripada mengubah harta. Kita percaya
bahwa Yesus adalah pemilik harta di surga dan di bumi. Dia pasti melipat gandakan apa yang menjadi kebutuhan kita ketika jaminan kekayaan surgawi sudah pantas dan layak untuk kita miliki. Selamat mengubah diri, selamat membentuk dan berusaha untuk membentuk kembali karakter kita sehingga sesuai dengan karakter Tuhan. Karena lebih penting memperbaiki diri kita daripada terus menambah harta di tengah-tengah dunia ini. Amin. Firman Tuhan.